Action. Oke, jumpa lagi dengan saya Dev Wisnu dari Psycho Podcast. Bertahan, berbagi, dan saling menyembuhkan. Oke, sudah lama Sobat Psycho Podcast kita tidak podcast seperti ini, hampir 2 bulan. Lebih mungkin, kalau nggak salah terakhir itu kita podcast dengan dari vokalisnya Abnormal. Nah, sekarang kita kolaps, bahasanya kolaborasi dengan salah satu talk show atau podcast yang baru-baru ini muncul dan menghebohkan, yaitu Mr. Coreng. Selamat malam, Mr. Coreng. Selamat malam, Bapak Wisnu. Ya. Jadi tadi kita sudah bahas-bahas masalah musik. Nah, kalau kita sekarang bahas masalah talk show atau podcast ya. Nah, ini saya ingin tahu nih, kenapa kok tiba-tiba ini ada muncul Mr. Coreng? Itu latar belakangnya gimana? Jawana ya, santai. Oke, bebas. Sebenarnya ide iki wis suwe Pak Wisnu ya. Awalnya itu kan aku nggawe kaya apa ya? Studio Pasar Loak lewat halaman Facebook, tapi luwih nang tulisan-tulisan. Nah, iku kepingin tak wujudno lewat audio visual. Oh, begitu ya. Nah, dilalai kok ada seorang kawan sing memfasilitasi. Iya. Nah, akhirnya jadilah bukan podcast sih, karena isinya itu macam-macam, Lebih apa ya? ke Formatnya apa ini, Mr. Coreng? mungkin dalam program TV itu variety show. Variety show ya. Cuman dengan lebih minimalis lah, karena menyesuaikan fasilitas yang kita miliki. Oh gitu. Ya, Kalau tema apa, seputar musik atau seni, atau temanya umum rencananya ini? umum, lebih luas, cuma spesifiknya seputar musik dan film, sesuai dengan apa yang saya minati. Oh gitu. Ya, Terus sosok Mr. Coreng ini nanti mau dibawa kemana? Atau komedi, atau memang informatif, atau mungkin butuh sosok yang untuk menemani Mr. Coreng, atau cukup Mr. Coreng? sementara ini single fighter dulu saya. Ya. Single fighter ya. Karena sudah ada brand Mr. Coreng kan ya itu. Jadi harapan saya itu lebih ke informatif. Betul, informatif ya. Dengan sentuhan-sentuhan komedi atau hal-hal yang sifatnya itu kelakar lah ya, biar tidak boseni. Betul. Makanya seperti di episode 2 kemarin saya mengajak teman saya, Cak Gandos. Wah, ya. Itu saya suka sekali. Sebetulnya saya berharap Cak Gandos ini masuk di Mr. Coreng sebagai tokoh, misalkan nggak perlu jadi tokoh utama, tapi tokoh apa ya, triggernya, pemancing itu, karena jok-joknya itu antik gitu, misalkan seplok bapak di rumah ya, banyak itu ya, karena memang hidupnya yang aneh itu. Cak Gandos ini kan secara pertemanan kan mulai kecil dengan saya tumbuh besar bersama Cak Gandos di sebuah kampung kampung Bromo lah, kalau orang di Jember itu bilang kampung Surabaya lah, yang sekarang dikenal Jalan Mawar itu ya. Iya. Saya memang melihat bakatnya itu mulai kecil. Jadi saya ingat dulu waktu kecil itu Cak Gandos nih zaman tape recorder itu sering Merekam maksudnya? Ingat ini kaset-kaset Sanggar Cerita ya. Oh iya. Cak Gandos itu terinspirasi ke Sanggar Cerita dan Oh, senang jadi dia bikin cerita sendiri, rekaman sendiri. Iya, jadi misalkan
ada apa ceritanya itu di sungai ya, itu ya air di gelas itu apa untuk efek-efek suaranya efeknya itu ya. sendiri ya sampai gitu ya. Iya, untuk suara kuda itu pakai meja, tangan duduk terus menghafal dialog dengan berapa karakter, mulai kakek sampai anak kecil sampai emak itu dikerjakan sendiri. Iya ya, itu Iya. kayaknya sempat muncul di beberapa not-not Di grup-grup WhatsApp-nya itu ya, ya. kayak cucuku Iya. atau Lah itu sumbernya ya dari dulu waktu Dari Cak Gandus dulu ya. kecil ya. dan itu diminati ternyata itu hal seperti itu, voice note seperti itu ya. Semoga saja kita berharap Cak Gandos ini punya konten sendiri. Harapan saya seperti itu. Iya ya. Makanya kan nantinya di Mister Coreng itu saya berharap entah 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali reguler lah ya, ada sosok Cak Gandos itu muncul. Betul. Ya semoga berkenan saja beliaunya. Amin. Karena fansnya banyak kayaknya itu ya. Ya, Fansnya Cak Gandos itu. ya memang multi talent Cak Betul, Gandos betul. itu ya. Sayang seniman seperti Cak Gandos ini kalau tidak punya karya. Iya betul. Ya. Itu vokalisnya Belati Tajam loh, Cak Gandos kan, betul ya? Iya. Juga dulu salah satu pugiran hardcore old school Jember beliau itu ya. Ya termasuk bisa dibilang pencetus ya. Pencetus. Pencetus old school ya. Oke, kembali lagi ke tema talkshow podcast. Kasih kritik lah. Apa saya podcast menurut Mr. Coreng itu gimana? Terserah mau caci maki, kita bebas di Psycho Podcast, mau kritik saran. Ya karena saya juga kan pernah terlibat ya dalam Psycho Podcast beberapa episode ya. Yang saya apa ya? Ini kritik dulu ya. Ya. Kritiknya dulu kurang terkonsep, terlalu mengalir sehingga kadang jadi liar. Jadi lihat Ya, temanya. kadang keluar ya. Iya. Dan itu menurut saya kurang enak Di apa ya? ditonton tuh kurang Kalau enak. film itu banyak cabangnya gitu ya. Iya, jadi kadang lompat ya. Terus terlalu banyak orang yang ada di dalamnya. Oh iya, pernah Iya. sampai 7 orang. 7 iya. Bingung sing delok itu. Iya. Oh, Ini podcast apa karnaval? iya, kadang saut-sautan. Nah, terus ono sing berusaha dominasi. Nah, itu Iya. berarti nek ndak ke konsep kan jadi liar. Betul. Ya nanti akan kita tampung lah ini saya ke podcast untuk level berikutnya ya. Karena juga kita baru muncul, kita juga baru punya tempat baru lah nanti. Iya. Teman-teman bisa nongkrong di sini di Mabesnya 3 Taring, mau bikin podcast, mau sharing-sharing, mau bikin rilisan. Kita juga punya rekanan seperti Sonro, dan kita bukan bukan komunitas, kita hanya mewadahi saja. Iya. Untuk yang positifnya saya apresiasi yaitu Psycho Podcast kemarin jalan berapa episode itu Totalnya sudah 20. 20 ya, banyak sekali itu dengan berbagai tokoh ya, dengan berbagai bidang ya. Bahkan saya yang sampai Ya, yang favorit podcast dengan siapa? ya sing tinju itu. Dengan petinju. Tinju ya. Dengan Cakmat CS. Iya, pasti. Terus ambil secara ekstrimnya itu ambil Pak Yoyo itu asik membahas drag itu asik. Dengan Yoyo OJ ya, Yoyo OJ. Iya. Drag boy. Ya, aku senang Pak Wisnu muncul talk show di kabupaten kita ini ya. Karena terus terang kita ini minim sekali literasi ya. Bahkan mau menggali yang lebih jauh itu kesulitan. Betul. Hanya dengan adanya talk show seperti ini
jadi semacam trigger buat yang lainnya ya, biar apa, kaya Jember ini dengan literasi. Betul. Karena sebuah wilayah, sebuah tempat kan harus tahu asal usulnya. Iya. Nah, saya sendiri kagum juga ada dari kelompok sejarawan seperti Cak Imam dan Mas Yodi itu juga ya, mencoba menggali sejarah purbakala. Terus ada Mas Bro Hakim sejarah selama masa penjajahan. Nah, saya sendiri sebetulnya dengan Mr. Corek ini ingin menggali ke pop culture. Pop culture ya. Iya. Itu sudah kita bahas sekitar 20 yang lalu dengan pasifis apa free pass itu. Generasi pasifis. Ya, era itu. Tapi di luar itu sebetulnya kita mau bikin media kan itu ya. Iya, betul. Media cetak yang mungkin lebih glossy, berwarna seperti majalah umumnya pada masa itu ya. Iya. Cuman sayangnya ide itu tidak terrealisasi karena budget yang besar ya untuk membuat majalah seperti itu, dan kita mencoba waktu itu sudah menghubungi pihak-pihak media besar. Ternyata ya sambutannya ya kurang juga. Gitu ya. Ya. Oke. Dan secara kesiapan mungkin ya kita waktu itu juga boleh dikatakan kurang masih, karena minim sekali ya skill kita untuk bikin media. Karena kalau kita lihat latar belakang teman-teman kan bukan dari jurnalistik. Betul. Iya, Kita tidak punya basic jurnalistik itu, ya. Asal nulis atau asal tahu tancap gitu. Iya. Tapi untung kemarin kita ketemu kawan sih. Sengaja di sebuah circle kita ketemu kawan yang ternyata dia itu salah satu jurnalis musik rock ya, spesialisnya ya. Lebih ke ini sih, Nuran kan ya? Iya, Nuran Wibisono. Lebih ke jurnalis musik. Lebih ke jurnalis musik muda Indonesia. Itu ya. Iya. Dan itu tulisannya setelah saya baca memang asik-asik gitu tulisannya. Iya. Nah kan sudah bisa membedakan kan ya. Iya. Dari yang ngasal dengan yang punya basic itu kan beda memang. Betul. Dan tapi itu bukan suatu kendala ya, walaupun kita katakanlah otodidak jalanan, bukan berarti nggak bisa menulis seperti yang punya basic. betul. Selama kita mau belajar. Iya. Minimal ada sesuatu yang unik ya. Misalkan kalau yang memakai metode jurnalistik jadinya seperti ini, kalau yang otodidak itu biasanya lebih unik meskipun cuma memang perlulah kita belajar. Iya, harus agar ya itu tadi kita lihat ya, agar tulisan atau apapun yang kita buat seperti katakanlah soal talkshow tadi ya, kan sekarang banyak kan sumber-sumber yang bisa kita buat pembelajaran ya, untuk membuat sebuah talkshow ataupun tulisan ya. Iya. Ya itu sih kata saya. Oke, penutup aja, closing. Siapa tokoh di Indonesia yang Mr. Coreng favoritkan? Nah ini. Dalam hal apa ini? Dalam hal musik. Musik. Ya, Indonesia. Satu. Lebih nggak apa-apa lebih. Wah, bingung karena Nggak, terlalu banyak apa? ya. Kalau untuk suruh memilah-milah ini mungkin lebih dari secara perjalanan saja ya. Awal saya seperti tersengat dan frekuensinya masuk itu God Bless. God Bless ya. Iya, waktu itu. Band berarti ya, bukan sosok ya. Iya. Band berarti ya. Tapi secara sosok Ahmad Albar. Ahmad Albar. Ya umum ya, siapa sih yang nggak tahu sosok Ahmad Albar ya. Betul. Untuk generasi 80-90 ya. Tapi jujur itu yang membuat saya awal mencintai musik rock itu God Bless. God Bless ya. Kalau nggak salah kelas 3 SD ya, saya melihat acara Selek Tapok apa malam tuh video klip kehidupan gitu.
Video. Ya, lagu kehidupan dari album Semut Hitam. Iya. Terus saya senang sampai waktu itu langsung minta belikan kasetnya ke almarhum bapak saya. Oh gitu ya. Nah, terus perjalanan berikutnya kenal yang namanya sampai band dari luar, Guns N' Roses. Nah, dari situ sudah penggalian literasi musik dunia saya pelajari. Yang saat ini siapa yang jadi favorit? Ya maaf, saya terus terang kalau soal musik itu berhenti di tahun 2000. 2000 ya. Iya, kesini itu seperti apa ya? Kehilangan apa ya istilahnya apa ya? Kalau di peta Ya dengar, menikmati, tapi sudah enggak bisa diidolakan secara kultus gitu, enggak. soulnya nggak kayak dulu ya. Iya, kalau dulu kan mengkultuskan itu kayak ya kan pantas gitu dikultuskan. Ya seperti Ahmad Albar kan, mungkin saya rasa semua penikmat musik rock di Indonesia sepakat kalau beliau dikultuskan. Oke, terima kasih tadi kolapsnya Saiko Podcast dengan Mr. Coreng, dan tentunya sebenarnya banyak yang ingin kita tanyakan pada Mr. Coreng juga kawan-kawan yang lain untuk episode berikutnya. Saya kira ini sudah cukup untuk memantik podcast-podcast yang lain, talk show atau literasi yang lain, karena saya lihat sebetulnya ada waktu Jember Rembulan seperti teman-teman KMJ itu memunculkan podcast Jemamus. Terus ada podcastnya anak Mak Iya Posang itu namanya podcast senang-senang. Terus ada podcastnya Adit. Kalau saya Adit ya juga podcast, tapi dia platformnya Spotify sama dengan Posang. Ada lagi podcastnya Wakazi dulu punya kalau nggak salah ya. Iya, ada beberapa ya. Terus ada podcastnya Clan Rock kalau nggak salah. Ya, Semacam review gitu. Ya, harapan saya program-program seperti ini terus bermunculan, terutama yang menggali kedalaman budaya pop di Jember. Iya. Karena mungkin banyak yang belum tahu kalau seperti siapa itu Adi Karso itu kan dari sini. Terus siapa lagi itu Tilman Brothers yang pegang apa itu namanya siapa itu kan juga pernah tinggal di sini. Oh gitu ya. Oke, menarik. Nanti kita akan gali lebih dalam di acara-acara podcast atau yang lain. Oke, terima kasih. Saya Davis Du dari Saiko Podcast. Terima kasih kepada Mr. Coreng. Oke, Saiko Podcast bertahan, berbagi dan saling menyembuhkan. Ya, salam 3 taring.